Kinchen berkata, "Kamu tidak perlu tahu alasannya. Sangguan Syiar, 300 tahun yang lalu aku akhirnya berdiri di depanmu lagi. Dan hari ini juga akan menjadi hari pengorbananmu." Kinchen berkata dengan dingin. Niat membunuh mengerikan yang tak ada habisnya meledak dari tubuhnya. Dia telah bekerja sangat keras, langkah demi langkah, dari 5 kerajaan. Untuk apa itu semua? Tentu saja, itu untuk hari ini. "Hanya kamu," Sangguan Syiar tenang. Jawab Sangguan Syiar tenang. Pada saat ini, dia menatap Kinchen dengan dingin dan seringai di sudut mulutnya. Dia berkata, "Kinchen, aku bisa membunuhmu saat itu, dan aku juga bisa melakukan hal yang sama hari ini. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan jiwamu lepas." Sangguan Syiar mengangkat tangannya, dan gelang berlian jatuh ke tangannya dengan cepat. Dia dengan dingin berkata, "Apa yang kau lakukan pada Peng Xiaoyu?" Kinchen tersenyum. Dengan senyuman yang sangat dingin, dia melambaikan tangannya, dan Zhen Moding terbang. Pada saat yang sama, jiwa yang ditekan dalam kuali penindasan iblis terbang keluar dan jatuh ke tangan Kinchen. Itu adalah jiwa Feng Xiaoyu. Ketika Feng Xiaoyu melihat pemandangan di luar, dia melihat Sangguan Syiar dan tiba-tiba meraung, "Syiar, selamatkan aku! Selamatkan aku!" "Xiaoyu," ucap Sangguan Syiar memandang Feng Xiaoyu dan berseru. Jiwa Feng Xiaoyu hari ini sangat lemah, dan sekarang dia telah menderita rasa sakit yang tidak diketahui, sekarat dan sangat malu. Adegan ini juga mengejutkan leluhur iblis, Mauli dan yang lainnya. Apakah Kinchen dan Sangguan Syiar sudah lama bermusuhan? Segala sesuatu yang terjadi di sini membuat mereka sedikit bingung. "Kinchen, apakah dia adalah kaisar bela diri Po Chen? Apakah orang ini adalah bela diri Po Chen Huang 300 tahun yang lalu?" Ucap Mauli tiba-tiba memandang Kinchen. "Kinchen, apa yang ingin kamu lakukan?" Ucap Sangguan Syiar berkata dengan dingin kepada Kinchen. Kinchen berkata, "Jika kamu ingin kekasihmu hidup, kamu bisa mengambilnya sendiri." Kinchen mencibir, memegang Feng Xiaoyu dengan satu tangan. Wajah Sangguan Syiar tidak yakin, dan dia tiba-tiba tertawa. Dia melihat ke langit, dan air matanya hampir mengalir. Dia berkata, "Kinchen, 300 tahun yang telah berlalu, saya pikir Anda jauh lebih pintar. Saya tidak berharap Anda begitu bodoh. Untuk apa Feng Xiaoyu bagiku? Saya hanya mementingkan kultivasi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka biar aku saja yang membunuhnya." Jiwa Feng Xiaoyu meraung kesakitan. "Sangguan Syiar, kamu sangat kejam." Dia tidak pernah berharap bahwa Sangguan Syiar akan benar-benar melakukan ini secara langsung. "Apakah semua perasaan selama 300 tahun ini palsu?" gumam Feng Xiaoyu. Kinchen berkata, "Feng Xiaoyu, ketika kamu bergabung dengan Sangguan Syiar untuk membunuhku, apakah kamu memikirkan hari ini? Sangguan Syiar ini sebenarnya memperalat Anda juga. Begitu Anda kehilangan nilai pemanfaatan, dia akan langsung membunuh Anda." Feng Xiaoyu menatap Sangguan Syiar dan berkata, "Syiar, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu lupa putri kita, Bing Yun?" Mendengar itu, mata Kinchen dingin. Murung Bing Yun sebenarnya putri Sangguan Syiar dan Feng Xiaoyu. Tidak heran dia selalu merasa bahwa Sangguan Syiar ini sangat peduli dengan Murung Bing Yun, melebihi putri suci biasa. Sekarang Kinchen mengerti. Sangguan Syiar mencibir, "Feng Xiaoyu, tidakkah kamu mengerti? Kinchen benar. Saya hanya menggunakan Anda. Adapun Bing Yun, meskipun Bing Yun adalah putri kita, dia hanyalah tungku bagi saya untuk berlatih dava jiwa darah. Dia memiliki darah Anda dan saya. Jika bukan Bing Yun, bagaimana cara melenyapkan penyakit tersembunyi iblis dalam darah jiwa dava? Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin memiliki anak perempuan dengan Anda?" Ucap Sangguan Syiar melihat ke langit dan tertawa. Senyumnya dingin dan menakutkan. Untuk menghilangkan bahaya tersembunyi iblis di tubuhnya, dia secara tak terduga mengandung dan menyuntikkan benda-benda ini ke tubuh putrinya dan melahirkan. Siapa yang bisa melakukan metode kejam seperti itu? Kejam? Wanita ini terlalu kejam. Tepuk tangan meriah terdengar, dan leluhur iblis menyeringai dan berkata, "Saya mengaguminya. Saya sangat mengaguminya. Kamu benar-benar bukan manusia. Kamu bahkan menggunakan putri kandungmu sendiri sebagai tungku."
Satu-satunya orang yang tidak bisa menerima adalah Feng Xiaoyu. Jiwanya berfluktuasi dengan hebat. Tidak bisa mempercayai semua yang dia dengar. Qin Chen berkata, Feng Xiaoyu, kamu dan Sangguan Si'er menjebakku saat itu. Buah hari ini adalah penyebab tahun itu. Ucap Qin Chen memandang Feng Xiaoyu dengan acuh tak acuh. Tanpa belas kasihan di hatinya, dia melanjutkan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan Sangguan Si'er, karena hanya aku yang bisa membunuhmu. Api iblis teratai hijau bermekaran, dan nyala api yang mengandung niat membunuh pamungkas langsung menyelimuti jiwa Feng Xiaoyu. Dan nyala api yang mengerikan itu langsung membakar jiwanya. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku rela menyerah. Qin Chen, saudara Qin, aku salah, aku tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku. Teriak ngeri Feng Xiaoyu dalam menghadapi kematian dan keterkejutan. Feng Xiaoyu tidak lagi memiliki arogansi seperti sebelumnya. Dia berjuang mati-matian dan berteriak dengan panik. Dia ingin hidup. Di bawah keinginan untuk hidup, dia bisa melakukan apa saja. Dia menangis dengan getir, mengakui segala tahun itu. Tapi Qin Chen acuh tak acuh, hanya menatap dengan dingin dan mencibir. Apakah kamu pikir aku masih percaya padamu? Feng Xiaoyu, semua orang akan membayar kesalahan mereka. Tidak ada yang terkecuali. Nyala api langsung menyelimuti Feng Xiaoyu. Sangguan Si'er juga menyaksikan dengan tenang. Feng Xiaoyu berkata pada Qin Chen dengan ngeri, Tidak, jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia tentang Sangguan Si'er dan kamu. Qin Chen hanya menatap dengan dingin. Sebuah rahasia? Tidak peduli apakah yang dikatakan Feng Xiaoyu itu benar atau salah, dia harus mati. Itu benar. Saya tidak berbohong kepada Anda. Itu benar pada kenyataannya. Master Sekte Iblis Ilusi adalah... Mendengar itu, wajah Sangguan Si'er tiba-tiba berubah. Dia melesat seperti kilat dan mengangkat tangannya untuk meledakkan gelang berlian itu. Gelang berlian sebening kristal yang putih meledak dengan cahaya menyilaukan. Melesat lurus ke langit dan berubah menjadi bayangan besar mengenai Feng Xiaoyu di tangan Qin Chen. Dengan pukulan ini, Sangguan Si'er melakukan upaya habis-habisan. Qin Chen terkejut dan buru-buru memblokir, tapi sudah terlambat. Jiwa Feng Xiaoyu akhirnya hangus dan hilang menjadi abu. Sosok Qin Chen berkedip dan segera stabil, menatap Sangguan Si'er dengan dingin dan berkata, Sangguan Si'er, apa yang ingin kamu sembunyikan? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Feng Xiaoyu mungkin benar-benar mengetahui beberapa rahasia. Jika tidak, Sangguan Si'er tidak akan membuat langkah tiba-tiba seperti itu. Apakah saya harus menutupinya di depan orang yang sudah meninggal? Jawab Sangguan Si'er arogan seperti biasa. Qin Chen mengingat kata-kata terakhir Feng Xiaoyu. Sekte Iblis Ilusi? Apakah ada hubungan antara Master Iblis dan Sangguan Si'er? Dia memikirkan perasaan akrab yang menghantui hatinya. Ketika dia menghadapi penguasa Iblis Ilusi, dia memikirkan perasaan akrab yang mengetahui hatinya ketika dia menghadapi penguasa Iblis Ilusi. Apakah benar-benar ada rahasia? Juga Master Sekte Iblis Ilusi selalu penuh kebencian terhadap Misty Palace. Dan kebencian ini sama sekali tidak palsu. Apa masalahnya? Pikir Qin Chen bertanya-tanya. Sesaat kemudian tangan kanan Qin Chen melayang di udara dan Sangguan Gufeng muncul di tangan Qin Chen. Dia berkata, Apakah menurutmu akan berguna bagimu untuk membunuh Feng Xiaoyu? Sangguan Gufeng masih di tangan saya. Selama saya ingin tahu, saya masih bisa mencari ingatan Sangguan Gufeng. Ia melihat itu, wajah Sangguan Si'er berubah. Dia menatap Sangguan Gufeng dengan heran. Matanya menjadi muram dan marah. Dia berkata, Bagaimana mungkin Sangguan Gufeng ada di tanganmu? Bukankah dia telah mati di alam rahasia Iblis Abisal? Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Ucap Sangguan Si'er tercengang. Si'er, selamatkan aku! Sangguan Gufeng bekerja keras. Qin Chen berkata, Sangguan Gufeng, orang ini bahkan dapat membunuh Feng Xiaoyu. Dan bahkan putrinya sendiri diperalat olehnya. Apakah menurut Anda Sangguan Si'er peduli dengan hidup dan mati Anda? Ucap Qin Chen dengan dingin berkata kepada Sangguan Gufeng. Dan melanjutkan, Selama kamu mengatakan rahasianya, aku akan membuatmu mati dengan tenang. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan saat ini? Ucap Qin Chen melihat bahwa Sangguan Gufeng masih tidak berbicara saat ini. Dan tiba-tiba dia berkata, Qin Chen,
Bukan Sangguan Si'er yang menemanimu saat itu, tetapi itu adalah Sangguan Wan-er. Dia juga memiliki saudara kembar. Sebelum Sangguan Gufeng selesai bicara, Sangguan Si'er berusaha membunuhnya, tetapi Qinchen memasukkannya kembali ke cakram giok keberuntungan. Qinchen memandang Sangguan Si'er dengan mata dingin, dan keluhan yang diderita selama 300 tahun terakhir akan terhapus hari ini. Dalam kehampaan, keduanya bertarung dengan panik. Leluhur iblis, Moli, Raja Iblisian, dan yang lainnya jelas tidak berencana untuk melakukan apapun sekarang. Dan mereka semua hanya bisa menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan kaget. Sangguan Si'er mengetahui bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Qinchen dalam waktu singkat. Qinchen mengabaikan Sangguan Si'er. Dia dengan marah mendesak pedang iblis. Cahaya pedang tak berujung terselubung dan aura mengerikan yang memancarkan menutup dunia. Selain itu, Qinchen menggunakan King Lian Demon Fire dan Yukong Bing Yuan. Dua kekuatan api yang menakutkan bergabung bersama dan niat membunuh yang lebih panas segera muncul. Nyala api membakar darah Sangguan Si'er dengan gila-gilaan, dan darah di tubuh Sangguan Si'er terus-menerus berkurang. Sangguan Si'er meraung. Metode tak berujung Qinchen membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tubuhnya terus berubah antara manusia dan iblis. Untuk sementara, dia adalah peri yang cantik, dan kemudian dia menjadi iblis yang jelek lagi. Membuat semua orang merasa sangat menjijikkan. Qinchen berkata, "Demi kekuatan, kamu mengubah dirimu menjadi manusia dan iblis seperti itu. Sangguan Si'er, apakah ini caramu?" Ucap Qinchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti bagaimana seorang wanita bisa berpikiran jahat seperti itu. "Berhentilah bicara omong kosong. Baik kamu atau aku yang mati hari ini," jawab Sangguan Si'er. Keduanya berhenti berbicara omong kosong dan terus bertarung. Semua orang yang tahu bahwa Sangguan Si'er telah kalah total. Sebab, untuk mencapai basis kultivasi saat ini, Sangguan Si'er mengubah dirinya menjadi manusia dan iblis. Seperti iblis, dan setengah dari kakinya telah melangkah ke alam suci. Jadi, dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi Qinchen, dia hanya seorang pemuda berusia 30 tahunan. Dan dia benar-benar menggunakan kekuatan sendiri untuk mencapai selangkah demi selangkah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan alam suci di benua Tianwu. Dan orang yang telah berjalan paling jauh dalam hal kultivasi. Itulah Qinchen. Bahkan, jantung leluhur iblis berdetak kencang. Dia memiliki perasaan bahwa Qinchen dan Sangguan Si'er tidak lebih lemah darinya sekarang. Sangguan Si'er berdarah dari sudut mulutnya, sementara Qinchen hanya menembus. Meskipun keunggulan dapat diabaikan, ini menunjukkan bahwa kekuatan Qinchen memang lebih kuat dari Sangguan Si'er, meskipun hanya sedikit lebih kuat. "Qinchen, apa kamu pikir kamu bisa menyembunyikan Sangguan Gufeng? Sangguan Gufeng ini milik keluarga Sangguan saya. Hidup dan matinya selalu ada di tangan saya." Sangguan Si'er menggores telapak tangannya, dan setetes darah hitam mengalir keluar. Darah hitam ini ditangguhkan di udara, dan dia dengan cepat berubah menjadi rune jahat. Dan kekuatan kegelapan mengisinya. Kekuatan tak terlihat datang. Kekuatan ini datang dari kehampaan dan kegelapan.